Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu agung yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Kewajiban kita adalah mengikuti jalan tersebut, karena jalan itu adalah jalan keselamatan, baik di dunia maupun juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Husain, dan hal itu juga menunjukkan bahwa pembahasan kita tentang Yazid bin Muawiyah telah selesai. Sekarang kita akan membahas pembahasan tentang Abdul Malik bin Marwan, ya, sambungan dari kisah yang terjadi pada Daulah Umayyah. Kita akan baca bismillah. Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Kekuasaannya Abdul Malik bin Marwan. Kekuasaannya Abdul Malik bin Marwan ini sebagaimana disebutkan oleh musannif di sini dari tahun 65 Hijriah sampai tahun 86 Hijriah. Karena Abdul Malik bin Marwan itu berkuasa selama kurang lebih 21 tahun. Baik. Kita akan membahas tentang hal ini. Akan kita baca, bismillah, qala musannif, al-ahdath allati sabaqat tawalli Abdul Malik al-khilafah. Peristiwa-peristiwa yang mendahului diangkatnya Abdul Malik sebagai khalifah. Pembahasan kita tentang Abdul Malik bin Marwan, tapi musannif di sini memberikan muqaddimah dulu tentang beberapa peristiwa penting yang mendahului diangkatnya Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah. Kita baca, qala musannif, awsa Yazid bin Muawiyah bil khilafah qabla mautihi li ibnihi Muawiyah bin Yazid. Pada pembahasan sebelumnya, kita menyelesaikan pembahasan tentang Yazid. Di sini, ketika Yazid sebelum meninggal, maka Yazid kemudian telah berwasiat bahwa yang jadi khalifah setelahnya adalah anaknya sendiri, namanya Muawiyah. Jadi Yazid telah berwasiat, ya, bahwasanya penggantinya namanya Muawiyah bin Yazid, anaknya sendiri. Falamma tuwfiya Yazid, ketika Yazid itu meninggal, baya'ahu ahlus Syam tanfidhan li wasiyati abihi. Maka ketika Yazid meninggal, Yazid bin Muawiyah meninggal, maka anaknya yaitu Muawiyah bin Yazid itu dibaiat oleh penduduk Syam. Yang membaiat adalah penduduk Syam saja. Wa kana Abdullah bin Umar, wa kana Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qad buyi'a lahu bil khilafah fil Hijaz wa istaqarra amruhu fiha. Pada sisi lain kemudian Abdullah bin Zubair, ketika Yazid meninggal, Abdullah bin Zubair kemudian dibaiat sebagai khalifah di Hijaz wa istaqarra amruhu fiha, dan kemudian posisinya menjadi kuat di Hijaz. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa Hijaz adalah mencakup Makkah, Madinah, dan sekelilingnya. Dengan kata lain bahwa ketika Muawiyah bin Yazid, anaknya Yazid, kemudian diangkat sebagai khalifah oleh penduduk Syam, maka pada waktu itu juga Abdullah bin Zubair diangkat oleh penduduk Hijaz sebagai khalifah. Falam yasha' Muawiyah bin Yazid ayyaqa fi muwajahatin ma'a ibni Zubair. Muawiyah bin Yazid, anaknya Yazid yang ditunjuk sebagai khalifah pengganti Yazid, maka Muawiyah tidak ingin harus bertempur, harus berhadapan dengan Abdullah bin Zubair. Muawiyah tidak menginginkan demikian.
Dia tidak menginginkan untuk bertempur, tidak menginginkan untuk berhadapan dengan Abdullah bin Zubair. Wa a'lana tanazulahu 'anil khilafah ba'da waqtin qasirin min tauliyatihi. Dia kemudian mengumumkan bahwasanya dia tanazul. Dia mengumumkan bahwasanya dia tanazul dari kekhilafahan ba'da waqtin qasir min tauliyatihi. Tidak lama setelah dia diangkat sebagai khalifah oleh penduduk Syam. Tidak lama kemudian dia tanazulnya. Dia tidak ingin berhadapan dengan Abdullah bin Zubair. Tsumma ihtajaba 'anin nas. Tidak lama kemudian setelah dia tanazul, dia kemudian ihtajaba 'anin nas. Dia menjauhkan diri dari orang. Dia kemudian menyepi ya, menyendiri ya, mengucilkan diri. Hatta mata ba'da ayyamin qalilatin min tanazuli. Tidak lama kemudian, tidak lama setelah dia tanazul tersebut, dia kemudian meninggal. Dia tidak lama kemudian meninggal setelah dia tanazul, setelah dia mengundurkan diri. Walam ya'had bil khilafati li ahadin, dan dia tidak menunjuk seorang pun sebagai khalifah. Dia tidak menunjuk seorang pun sebagai khalifah. Karena itu, wa bidzalika asbahatul khilafati syar'iyyah li Amiril Mukminin Abdullah bin Zubair. Karena itu katanya musannif, kekhilafahan syar'iyyah kemudian itu berpindah ke Abdullah bin Zubair. Karena tidak ada lagi penguasa selain dari Abdullah bin Zubair. Di sisi lain kemudian, waqad bay'athu Iraq wa Misr ma'a Ifriqiya wa Khurasan wa aktsaru ahli Syam. Dan dia, yaitu Abdullah bin Zubair, telah dibaiat oleh penduduk Irak, penduduk Mesir, penduduk Tunis, dan juga kemudian oleh penduduk Khurasan, dan juga mayoritas penduduk Syam. Sehingga banyak sekali yang kemudian membaiat Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Maka dengan ini bisa kita katakan bahwa Abdullah bin Zubair dianggap sebagai khalifah yang syar'i pada waktu itu. Musannif melanjutkan, au bil ahra arja'ud daulatil islamiyah kulluha bi istisna'i juz'i al-janubi min bilad Syam. Lebih tepatnya katanya musannif, arja'ud daulatil islamiyah kullaha, semua wilayah Islam tanpa terkecuali, bi istisna'il juz'i al-janubi min bilad Syam, kecuali bagian selatan dari negeri Syam. Sekali lagi kita ulang. Istilah lainnya katanya penulis bahwa semua wilayah Islam itu telah membaiat Abdullah bin Zubair. Pengecualiannya hanya bagian selatan dari negeri Syam. Bagaimana keadaan di bagian selatan dari negeri Syam? Haitsu inqasama ahluha ila fariqain. Penduduknya di bagian selatan dari Syam itu, mereka kemudian berpecah menjadi dua kelompok. Fariqun yu'ayyidu Bani Umayyah wa ala ra'sihi Hasan bin Malik. Satu kelompok mendukung Bani Umayyah, di mana pemimpinnya pada waktu itu adalah Hasan bin Malik. Mendukungnya di bawah Hasan bin Malik. Wa fariqun yu'ayyidu Ibnu Zubair wa ala ra'sihi Dhahhak bin Qais. Kemudian kelompok yang lain dari penduduk Syam bagian selatan, bahwa kelompok yang kedua itu mendukung Ibnu Zubair. Tokoh pentingnya adalah Dhahhak bin Qais. Sehingga semua wilayah Islam pada masa itu mendukung Abdullah bin Zubair, kecuali bagian selatan dari wilayah Syam terbagi menjadi dua kelompok. Satu mendukung Abdullah bin Zubair, tokohnya adalah Dhahhak bin Qais. Satu mendukung Bani Umayyah, tokohnya adalah Hasan bin Malik. Kemudian kita baca, wa kanat bainal fariqain mawqi'atu marjurahid. Di antara dua kelompok ini, kelompok yang mendukung Bani Umayyah dan kelompok yang mendukung mendukung Abdullah bin Zubair di Syam bagian selatan, itu terjadi perang
Di mana perang itu kemudian disebut dengan nama perang Marju Rohid. Wa hadatsat sana 65 minal hijrah. Di mana kemudian perang ini, perang Marju Rohid ini itu terjadi tahun 65 Hijriyah. Waqad intasara ansaru Bani Umayyah fi hadhihi al-mauqi'ah. Di mana pemenang dari perang ini adalah pendukungnya Bani Umayyah. Fastawala Marwan bin Hakam ala Syam wahdaha. Sehingga kemudian ketika pendukung Bani Umayyah ini menang dalam perang Marju Rohid, hasil dari perang ini adalah bahwa pendukung Bani Umayyah menguasai Syam secara keseluruhan, bukan hanya bagian selatan dari Syam, tapi kemudian wilayah Syam secara keseluruhan. Karena Marju Rohid ini, katanya musannif di sini disebutkan dalam Hasyiah, Marju Rohid makan syamalu syarqi Dimash. Marju Rohid itu suatu tempat yang letaknya itu kemudian syamalu syarqi. Jadi timur laut ya. Timur laut. Timur laut dari kota Damaskus. Ala bu'di 10 kilometrat minha. Di mana lokasinya itu sekitar 10 km dari kota Damaskus ya. Allah alam. Sekarang mungkin deket ya. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Sehingga dalam perang Marju Rohid itu yang menang itu adalah pendukungnya Bani Umayyah. Konsekuensinya adalah fastaula Marwan bin Hakam rahimahullah ala Syam wahdaha. Sehingga Syam secara keseluruhan itu dikuasai oleh Marwan bin Hakam sebagai orang yang kemudian diorbitkan oleh pendukung Bani Umayyah. Jadi Marwan bin Hakam ini yang kemudian diorbitkan sebagai pemimpin mereka. Baik. Wa dhalla Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu khalifatan ala sairil amsar. Di mana kemudian Ibnu Zubair tetap menjadi khalifah di seluruh negeri kecuali di Syam tadi. Di Syam tadi kemudian yang berkuasa secara nyata itu adalah Marwan bin Hakam. Tetapi yang dianggap sebagai khalifah itu adalah Abdullah bin Zubair. Walam yamkus Marwan illa aman wahidan. Marwan kemudian umurnya tidak panjang. Di mana kemudian dia sekitar 1 tahun. Tsumma mata sana khamsa wa sittin. Tidak lama kemudian dia mati tahun 65 Hijriah. Fatawalla ba'dahu ibnuhu Abdul Malik. Tidak lama kemudian maka setelah Marwan meninggal yang menjabat sebagai khalifah adalah anaknya namanya Abdul Malik. Waqad istata'a Marwanu fi hadhil mudda al-qasira ayan tasja hukma Misr min ibni Zubair wa yabsutu nufudhahu 'alaiha. Marwan dalam waktu yang hampir setahun ini, dalam waktu yang singkat ini, hampir setahun ini, dia berhasil menguasai Mesir yang sebelumnya dikuasai oleh Ibnu Zubair. Dia berhasil menguasai Mesir yang sebelumnya dikuasai oleh Ibnu Zubair. Wa yabsutu nufudhahu 'alaiha, dan meluaskan kekuasaannya sampai ke Mesir. Kurang lebih seperti itu. Kita akan membahas sekarang tentang sifatuhu. Beberapa sifat yang menonjol dari Abdul Malik bin Marwan. Musannif menyebutkan, Urifa Abdul Malik bi asolatir ra'yi wal hazm. Abdul Malik bin Marwan itu dikenal dengan pendapatnya yang orisinil, pendapatnya yang asli. Wal hazm, dan juga kemudian dia kalau punya pendapat itu tegas. Wa kana syujja'an la yatazazza amam al-ahdath mahma azumat. Maka dia orang yang pemberani. Dia itu kemudian tidak goncang. Tidak goncang. Sebesar apapun masalah yang dihadapinya. Waqad kanatil ahdath fi ahdihi anifah wa mukhifah. Padahal peristiwa yang terjadi pada masanya itu anifah, sengit. Wa mukhifah, dan juga kemudian sangat menakutkan. Wa kanal inkisam wal furqah yuhaddidani daulah bi aswa'i masir. Maka perpecahan dan perselisihan itu mengancam daulah dengan resiko yang besar. Fakana yakudu diffatal umur bitadbirin hakim wa aqlin nadij. Maka Abdul Malik bin Marwan ketika berkuasa, dia kemudian memimpin dengan baik, dengan hakim, dengan bijaksana.
dengan akal yang matang. Sehingga dia kemudian memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin negara ya. Hatta hada al-jawu wa sofa afaq. Sehingga kemudian keadaan itu semakin tenang. Ketika dia berhasil menyingkirkan halangan-halangan yang menghalangi kekuasaannya. Wa sofa al-afaq. Sehingga kemudian pandangan itu menjadi jernih. Karena tidak ada lagi yang kemudian menghalangi kekuasaannya dia. Wa tawahhadatid daulah wa jumi'atil kalimah. Sehingga kemudian negara berhasil disatukan dan suara juga berhasil disatukan belakangan ya. Ketika kemudian dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Wa in dhawatil amsar al-islamiyah tahta rayatin wahidah wa khilafatin wahidah. Sehingga dunia Islam, negeri-negeri Islam itu cenderung di bawah satu kekuasaan, satu bendera, wa khilafatin wahidah, dan juga dalam satu khalifah yang tidak berbeda, khalifah yang sama. Wasara Abdul Malik bin Marwan bihaqqin huwal muassis atsani li daulah al-Umayyah. Dan benar kalau dikatakan bahwa Abdul Malik bin Marwan adalah pendiri kedua dari daulah Umayyah. Pendiri pertamanya adalah Muawiyah sendiri. Pendiri kedua dari daulah Umayyah adalah ini tadi, adalah Abdul Malik bin Marwan. Kita bahas a'maluhu. Apa saja yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan ketika dia menjabat sebagai khalifah? Qala ba'da nistawla Abdul Malik alal imarah fi Syam wa Misr. Setelah dia menjadi emir dulu di Syam dan juga di Mesir, baru kemudian beliau mengalahkan keduanya, mengalahkan musuhnya. Sehingga kemudian ketika Abdul Malik bin Marwan berhasil mengalahkan musuhnya dan kemudian seperti mendirikan kembali negara ya, karena ancaman yang ada pada masanya itu sangat kuat. Ketika kemudian dia berhasil menguatkan kembali daulah Umayyah, maka kemudian dia dianggap sebagai penguasa kedua dari daulah Umayyah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian a'maluhu, apa yang dilakukan oleh dia? Ba'da an istawla Abdul Malik alal imarah fi Syam wa Misr. Setelah kemudian dia berkuasa di Syam dan juga Mesir, waqa alaihi aba'u fi ta'sisi ad-daulah al-Umayyah lil marrah atsaniyah. Maka menjadi bebannya dia untuk kemudian mendirikan daulah Umayyah untuk kedua kalinya. Karena pada waktu itu kekuasaan syar'inya itu berada di tangannya Abdullah bin Zubair. Alasannya li'annahu qinama tawalla khulqu kanatil khilafah wa mu'dhamul amsar al-islamiyyah fi yadi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Katanya musannif, ketika dia berkuasa menjabat sebagai khalifah, ketika dia berkuasa, maka kekhilafahan dan mayoritas wilayah Islam itu kemudian berada di tangannya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Sehingga dia kemudian harus melawan Abdullah bin Zubair untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Baik. Waqad istata' Abdul Malik ayantazi ahadil amsar min Ibni Zubair. Baik. Jadi Abdullah bin Zubair kemudian berhasil mencabut wilayah-wilayah tersebut dari kekuasaannya Ibnu Zubair. Wa yaqdi alaihi fin nihaya sanah 73 ba'dal hijrah. Dan kemudian berhasil mengalahkan Ibnu Zubair pada tahun 73 Hijriah. Kama wajah Rafidhah, sebagaimana dia berhasil mengalahkan Rafidhah. Sehingga itu yang kemudian dilakukan oleh Ibnu Zubair pada masanya. Kama wajah Rafidhah wal Khawarij wa wajjaha ilaihim darbatin qasimah fi ma'arik adidah. Sebagaimana Abdullah bin Zubair juga harus menghadapi permasalahan yang ditimbulkan oleh orang Rafidhah. Dan juga ditimbulkan permasalahannya oleh orang Khawarij. Dan kemudian mengerahkan kepada mereka darbat qasimah, perang yang sengit ya, perang yang mematikan, fi ma'arik adidah, dalam banyak pertempuran. Wa min amalihi, termasuk dari yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, pekerjaan penting yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan. Yang pertama adalah islahatuhu ad-dakhiliyah. Kita lihat dari dalam. Kita lihat dari perbaikan yang dilakukan di dalam negeri. Apa saja yang dilakukan? Huwa awwalu man naqala ad-dawawin min ar-Rumiyah wal Farisiyah ila al-Arabiyyah. Abdul Malik bin Marwan adalah orang pertama yang kemudian menerjemahkan bahasa administrasi dari bahasa Romawi
dan juga dari bahasa Persia menuju ke dalam bahasa Arab. Falaqad kana diwanu Syam bir-Rumiyah al-Ighriqiyah wa kanu diwanul Iraq bil Farisiyah. Karena sebelum Islam datang ke tempat tersebut, maka khusus untuk wilayah Syam, di mana Syam itu sebelumnya dikuasai oleh orang Romawi, maka wilayah Syam itu bahasa administrasinya itu mengikuti bahasa administrasi yang berlaku di Romawi, yaitu menggunakan bahasa Yunani ya. Menggunakan bahasa Yunani. Wa kana diwanul Iraq bil Farisiyah. Adapun kemudian bahasa administrasi yang digunakan di Irak maka menggunakan bahasa Persia. Fanaqala lil Arabiyyah fi ahdil Malik, fi ahdi Abdul Malik. Maka bahasa administrasi itu baru dirubah pada masa Abdul Malik bin Marwan. Fanaqala ilal Arabiyyah fi ahdi Abdul Malik. Maka kemudian bahasa administrasi, bahasa Yunani dan bahasa Persia ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Memulai penerjemahan bahasa Arab. Wa kana alladzi naqala diwanu Syam min ar-Rumiyah ila al-Arabiyyah Abu Thabit al-Khansi. Maka yang kemudian menerjemahkan bahasa administrasi Syam menuju ke bahasa Romawi itu adalah Abu Thabit al-Khansi. Jadi kemudian bahasa administrasinya itu diterjemahkan. Jadi dokumen-dokumen yang ada itu dirubah menjadi bahasa Arab. Maka ini upaya yang tidak mudah ya. Upaya yang tidak mudah. Karena kemudian mengganti bahasa zaman sekarang itu kemudian seperti merubah bahasa administrasi, dan merubah bahasa administrasi itu kan tidak mudah ya. Butuh perjuangan luar biasa. Kemudian walladzi naqala diwanul Iraq minal Farisiyah ila al-Arabiyyah Shalih bin Abdurrahman Katibul Hajjaj Ats-Tsaqafi. Adapun kemudian yang menerjemahkan administrasi yang ada di Irak adalah Shalih bin Abdurrahman, di mana dia menerjemahkan dari bahasa Persia dipindahkan menuju ke bahasa Arab. Baik. Walaqad syaqqa 'alal furs hadzal amal hatta badulu li Shalih bin Abdurrahman 100,000 dirhamin. Baik. Jadi orang Persia itu keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Shalih bin Abdurrahman untuk kemudian menerjemahkan administrasi di Persia kala itu. Sampai kemudian orang Persia itu nyogok Shalih bin Abdurrahman sebanyak 100.000 dirham. Agar kemudian tujuannya, kenapa mereka menyogok? Allah yutammima hadzal amr. Untuk kemudian tidak melanjutkan proyek ini. Fa'aba alaihim. Lalu kemudian dia enggan untuk melakukan hal tersebut. Faqala lahum ba'dhu zu'ama'il furs, sehingga sebagian dari tokoh Persia mengatakan, qata Allahu aslaka minad dunya. Semoga Allah kemudian membinasakanmu dari dunia. Kama qata'tal Farisiyah, sebagaimana kemudian engkau telah memotong ya, telah membinasakan bahasa Persia. Sehingga dengan hal tersebut kemudian bahasa administrasi itu berubah ya. Yang sebelumnya bahasa administrasi itu kemudian menggunakan bahasa asing, maka kemudian bahasanya berubah. Baik. Kenapa kemudian mereka, misalkan orang-orang Persia itu kemudian tidak suka ketika bahasa administrasi diganti ke dalam bahasa Arab? Maka alasannya jelas. Alasannya jelas. Karena orang Persia kemudian akan kehilangan pengaruh. Orang Persia akan kehilangan pengaruh. Misalkan, ketika kemudian bahasa administrasi itu bahasa Arab, maka otomatis yang ditunjuk adalah orang-orang yang paham bahasa Arab. Sebelumnya, ketika administrasi itu menggunakan bahasa Persia, otomatis pegawai yang banyak ditunjuk itu adalah pegawai yang berbahasa Persia atau yang mampu berbahasa Persia. Sehingga ketika dirubah menjadi bahasa Arab, otomatis mereka, orang-orang Persia, kehilangan pengaruh. Sehingga itu yang terjadi. Dan ini pengaruhnya besar ya, karena kemudian menjadi gerakan yang menggelora, gerakan yang meluas, yang kemudian menunjukkan penghargaannya Abdul Malik bin Marwan kepada Islam.
dan kepada peradaban Islam. Dan ini mungkin kurang mendapatkan penghargaan yang sesuai ya. Karena bagi kita hal ini itu merupakan prestasi yang luar biasa. Karena kemudian bahasa administrasi berhasil diganti. Kita misalkan mengganti bahasa administrasi di satu sekolah saja, misalkan dari bahasa Indonesia misalkan dirubah menjadi bahasa Inggris atau dirubah menjadi bahasa Arab, itu saja butuh perjuangan luar biasa. Bayangkan kemudian yang dirubah itu satu negara yang begitu luas pada masa itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan ini bukan hal yang main-main. Kita lanjutkan. Al-Futuh fi ahdi Abdul Malik rahimahullah. Jadi penahlukan yang ada pada masa Abdul Malik rahimahullah. Fil waqtil lati kana ta'sifu fihi al-fitan ad-dakhiliyah. Ketika kemudian fitnah itu menerpa Abdul Malik bin Marwan, ketika itu kemudian banyak fitnah yang terjadi di dalam menerpa Abdul Malik bin Marwan, wa tukhitu bi Abdul Malik, dan meliputi Abdul Malik bin Marwan, wa ya'malu ala takhallus minha bi kulli hazbin wa quwwah, dan kemudian berusaha menyelesaikan masalah tersebut, bi kulli wa tukhitu bi Abdul Malik, lalu kemudian di mana masalah itu mengelilingi Abdul Malik, wa ya'malu ala takhallus minha bi kulli hazmin wa quwwah, dan Abdul Malik bin Marwan berusaha untuk melepaskan diri dari masalah tersebut bi kulli hazmin wa quwwah, dengan penuh ketegasan dan penuh kekuatan. Jadi Abdul Malik bin Marwan adalah seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang besar. Baik. Jiwa kepemimpinannya mumpuni. Karena Abdul Malik yamdhi fi tariqil futuh wal jihad fi sabilillah. Maka Abdul Malik bin Marwan kemudian melangsungkan pembukaan wilayah wal jihad fi sabilillah, dan juga jihad fi sabilillah ila ab'adil amad, menuju waktu yang jauh, juga menuju ke tempat yang jauh. Wa yuwajjihu wulatahu wa yushajji'uhum ala dzalik, dan dia kemudian mendorong gubernur-gubernurnya untuk melakukan futuhat. Mendorong gubernur-gubernurnya untuk melakukan futuhat. Fafi iklimi Khurasan, contohnya adalah di Khurasan. Khurasan sekarang itu adalah mencakup wilayah timur dari bagian Iran. Lalu kemudian wilayah dari negara-negara yang mencakup negara Turkmenistan, sebagian Afghanistan sekarang misalkan. Maka itu wilayah Turkmenistan sekarang. Qama al-Muhalla bin Abi Sufra al-wali ala hadhihi al-bilad bi katsiri min al-futuh. Di mana kemudian gubernur Khurasan pada waktu itu, Muhalla bin Abi Sufra, itu diutus untuk kemudian melaksanakan tugasnya, di mana kemudian dia adalah gubernur wilayah tersebut, gubernur di Khurasan, bikatsiri minal futuh, dan dia banyak melakukan futuhat di Khurasan. Falaqad fataha Khuwaqan, dia menaklukkan kota Khuwaqan. Wa ghaza madinata Kush sanah 80 minal hijrah. Khuwaqan dan Kush ini kalau tidak salah itu kemudian sudah masuk wilayah Uzbekistan. Semoga saya tidak keliru ya. Seingat saya Khuwaqan dan Kush itu kemudian masuk wilayah Uzbekistan. Sehingga kemudian sudah melewati sungai Oxus atau sungai Jeyhun katanya orang Islam. Kemudian wa ittakhadha maqaran liqiyadati, dan menjadikan kota tersebut yaitu kota Kush sebagai pusat komandonya dia. Sebagai pusat komando. Wa arsala minha auladahu li ghazwi katsiri minal bilad. Dan kemudian dia mengirimkan anak-anaknya, Muhalla bin Abi Sufra ini mengirimkan anak-anaknya untuk kemudian memerangi negeri-negeri yang ada di sekelilingnya. Wa ba'da mauti Muhallab intaqalat wilayatu Khurasan ila ibnihi. Ketika Muhalla bin Abi Sufra itu kemudian meninggal di Khurasan, maka kemudian yang jadi gubernur itu adalah anaknya. Tayyib. Waqad istata'a ayyukima bi ghazwi Khwarizm, di mana kemudian anaknya berhasil mengalahkan Khwarizm. Khwarizm itu daerah sekitar Kazakhstan sekarang, Danau Aral ke atas, sebelah atasnya Danau Aral. Danau Aral sendiri kemudian sering disebut sebagai Khwarizm ya. Sehingga negerinya itu di atasnya Danau Aral.
Tsumma fuji'a bi ba'dil fitan ad-dakhiliyah bisababi zuhur al-asabiyyah al-qibaliyah. Tetapi kemudian beliau kaget karena karena kemudian dia dikagetkan, yaitu Muhalla bin Abi Sufra ini kemudian dikagetkan dengan fitan dakhiliyah, dengan fitnah yang ada di dalam negeri. Bisa bebeduhuri asobiyah al-kibaliyah karena fanatisme golongan, fanatisme suku. Di Khurasan, di mana hal ini terjadinya di Khurasan? Di mana hal ini terjadinya di Khurasan. Falam yaqdim ala ghazwi ghairiha minal bilad. Sehingga kemudian dia tidak mendatangi tempat yang lain dari negeri-negeri yang lain karena mungkin energinya sudah terkuras di situ. Baik. Kita lanjutkan. Wa fi muwajahati daulatir Rumiyah, dalam menghadapi daulah Rumiyah, menghadapi Romawi, apa yang dilakukan oleh Abdul Malik? Istata Abdul Malik ayuksibal waqta bimaharatihi wa hikmatihi. Dia kemudian bisa mengambil waktu, bisa mengulur waktu dengan kecakapan dia dan juga dengan hikmah dia. Apa yang dia lakukan? Fa'aqada ma'arum hudnatan mu'aqqatatan. Dia kemudian menyepakati dengan Romawi hudnah mu'aqqatah, genjatan senjata secara sementara. Perjanjian damai secara sementara, mengangkat senjata secara sementara agar tidak terjadi perang untuk sementara. Hatta yatahayya lahu al-jawu al-munasib, sehingga kemudian dia memiliki kesempatan untuk menyusun kembali negaranya dulu, sampai kemudian kondisi di negara itu semakin baik. Wa yatakhallas min khusumihi fid dakhil, dan kemudian bisa mengalahkan musuh-musuhnya di dalam negeri. Falamma tamma lahu dzalika bil qadha'i ala Mus'ab bin Zubair fil Irak, ketika kemudian dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dengan mengalahkan Mus'ab bin Zubair di Irak, ittajaha ila Rum, baru kemudian dia berusaha menyerang Romawi ya, setelah menyelesaikan masalah di dalam. Jadi dia yang kemudian bergerak sendiri menuju Romawi bikulli hazmin wa syuja'atin, dengan penuh ketegasan dan dengan penuh keberanian. Wa nadzama syawati was sawaif, dan dia kemudian melakukan sawaif dan juga asyawati. Sawaif itu adalah asyawaif berarti sawaif berarti pasukan di musim panas. Dan nisbah kepada soif. Wasyawati nisbah kepada syita, yaitu pasukan yang dikirim ketika musim dingin. Wa istata'a ayya basuta sultanahu ala katsiri minal bilad, sehingga kemudian dia mampu meluaskan kekuasaannya sehingga berhasil menguasai banyak negeri. Faftaha qaliqala sana wahid wa samanin minal hijrah. Dia berhasil menaklukkan kota namanya Qaliqala. Saya lupa kota ini. Kalau nggak salah masuk Turki sekarang kalau tidak salah. Tsumma fatahat Misisoh ba'da dzalik. Kemudian dia berhasil menaklukkan kota namanya Misisoh setelah itu. Baik. Misisoh kalau nggak salah itu kemudian di pesisir selatan dari Turki ya, agak berbatasan dengan Laut Tengah, sehingga Turki yang bagian bawah berbatasan dengan Laut Tengah. Wa hakadha radda Abdul Malik karamatal muslimin, sehingga kemudian Abdul Malik berhasil mengembalikan kemuliaan kaum muslimin dengan apa? Dengan menggelorakan jihad. Karena kaum muslimin kemudian mulia dengan jihad yang dilakukan. Kita selesaikan tentang Abdul Malik. Min injazatihi al-hadariyah dzarbus sikkah. Termasuk dari prestasinya secara peradaban, prestasi peradabannya dia adalah ketika dia berhasil membuat mata uang, menempa uang ya. Menempa uang, karena uang yang dipakai pada waktu itu bahannya bukan dari kertas ya, tapi kemudian dari bahan logam. Qala musannif kanal muslimuna qabla ahdi Abdul Malik bin Marwan yata'amaluna bidananir al-Bizantiyah wad darahim al-Farisiyah. Jadi umat Islam sebelum masanya Abdul Malik bin Marwan, mereka bertransaksi itu menggunakan dinar Bizanti dan juga kemudian dirham punyanya Farisi. Wa kana wujudu hadhil ummal ala janabiyah yuthiru syu'uru bi admil irtiyah bi admil irtiyah wa hamil ummah al-qawiyah allati fatahat bilad al-Furs wa mu'dhamu bilad ar-Rum. Nah, umat Islam padahal menguasai wilayah yang sudah banyak, tetapi kok bisa mereka masih menggunakan mata uang asing? Hal ini kemudian
menjadikan mereka tidak nyaman karena menggunakan mata uang asing. Wahum al-ummah al-qawiyah. Padahal mereka itu adalah umat yang kuat yang telah menaklukkan negeri Persia dan kemudian menaklukkan begitu banyak wilayah di negeri Romawi gitu. Sehingga kejayaan secara tentara, secara kekuatan itu harus diimbangi juga dengan kekuatan dari segi ekonomi. Salah satu bukti kekuatan di ekonomi adalah kemudian mampu mengeluarkan mata uang sendiri, mampu menempa mata uang sendiri. Qala musannif walamma tawalla Abdul Malik al-khilafah lam yutik sabran ala hadhil halah. Ketika dia berkuasa, dia tidak bersabar untuk segera melaksanakan hal ini. Faqarrara sikka umlatun arabiyyatan islamiyah. Maka kemudian dia memutuskan untuk menempa mata uang Islam, mata uang Arab Islam. Wa bana daran li dzarbin nuqud fi Dimashq. Dan dia kemudian membangun rumah khusus, membangun tempat khusus, membuat bangunan khusus untuk kemudian menempa mata uang di Damaskus. Menempa mata uang. Wa amara bi sahbi al-ummah al-ajnabiyyah al-musta'mala fi anha'id daulah. Lalu kemudian dia juga memerintahkan untuk menarik semua mata uang yang berlaku di negara, semuanya ditarik. Wa daraba badalaha umla arabiyyah jadidah masnu'ah min adz-dzahab wal fiddah. Dan kemudian sebagai gantinya menempa mata uang Arab yang baru yang terbuat dari emas dan juga terbuat dari perak. Wa nuqishat 'alaiha ba'dul ayatil Qur'aniyah, di mana kemudian di atas dirham tersebut dan juga di atas dinar tersebut itu kemudian ada umlah al-islamiyah, ada mata uang Islam. Baik. Di atas mata uangnya Abdul Malik bin Marwan tersebut ditulis ayat-ayat Al-Quran. Wa kana dzalika sana 77 minal hijrah, di mana kemudian dibuat mata uang ini tahun 77 Hijriah. Mimma da'ama kiyan al-iqtisadi lid-daulah wa atakhalaha al-mazid minal haiba wal jalal. Di mana kemudian adanya mata uang ini, mata uang sendiri itu menguatkan kian al-iqtisadi, eksistensi ekonomi, keberadaan ekonomi umat itu semakin kuat. Bagi negara. Wa atakhalahumul mazid minal haiba, sehingga kemudian negeri Islam itu kemudian lebih dihargai, lebih memiliki kewibawaan ya. Wa qad kana li hadzal amal al-azim atharuhu fil mujtama' al-islami alladhi izdada syu'uran bi asalatihi wa quwwatihi wa shakhsiyatihi allati la takhdha'u illa lillah. Dan pengaruh dari pekerjaan yang sangat luar biasa ini dengan membuat mata uang sendiri itu punya pengaruh di dalam masyarakat Islam. Di mana kemudian dalam masyarakat Islam mereka merasa bahwa mereka itu kemudian punya sesuatu yang asli, yang orisinil gitu loh. Karena mata uang dari mereka sendiri, bukan mata uangnya yang lain gitu loh. Sehingga bahasa zaman sekarang mereka itu bangga dengan identitas mereka sebagai muslim. Bangga dengan identitas mereka sebagai muslim. Bangga dengan identitas mereka sendiri dalam kekuatannya, wasaksiyati dalam kepribadiannya, allati la takhtahu illa lillah, di mana mereka tidak tunduk kecuali kepada Allah semata. Baik. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan itu luar biasa. Yang besar adalah barusan sudah kita bahas bagaimana dia membuat mata uang. Ini prestasi luar biasa ya. Karena sebelumnya itu belum bisa. Khulafaur Rasyidin dengan kebesarannya itu kemudian belum bisa untuk kemudian membuat mata uang sendiri. Baik. Kemudian juga di sisi lain, hal penting yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan, bagaimana kemudian dia berhasil mengubah bahasa administrasi dari bahasa Yunani dan juga dari bahasa Persia menuju ke bahasa Arab. Ini luar biasa ya, perubahan yang luar biasa signifikan. Begitu juga kemudian Abdul Malik bin Marwan kemudian mengirimkan pasukan ke beberapa wilayah, sehingga kemudian dengan mengirimkan jihad maka hal itu menunjukkan kemuliaan Islam. Kita selesaikan tentang Abdul Malik. Wafatnya tuwfiya rahimahullah sanah 86. Abdul Malik bin Marwan wafat tahun 86 Hijriah. Walahu situna sanah, ketika itu umurnya 60 tahun. 60 tahun. Wa kanat muddatu hukmihi 21 sanah, di mana kemudian dia berkuasa selama 21 tahun.
Ishtaraka fihi ma'a Ibnu Zubair fi thamani sinin. Dia kemudian berkuasa bersama dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair khalifahnya, dia belum jadi khalifah syar'i. Karena ketika Abdul Malik naik pertama kali, maka yang jadi khalifah syar'i adalah Abdullah bin Zubair. Sampai kemudian Abdullah bin Zubair terbunuh, baru kemudian Abdul Malik bin Marwan, maka dia yang jadi penguasa sebenarnya. Maka dia baru jadi penguasa sebenarnya. Maka barengnya Abdullah bin Zubair dengan barengnya Abdul Malik bin Marwan sama-sama memegang kekuasaan, itu barangnya 8 tahun. Wa istaqalla bil khilafah fil baqi fi hukmihi, di mana kemudian dia menjadi khalifah sendiri itu di waktu sisanya. Berarti 21 dikurangi 8 berarti kurang lebih 13 tahun. Berarti kemudian 13 tahun menjadi khalifah yang terpisah sendiri. Wallahu taala a'lam bishawab. Sehingga dengan ini kita telah mengakhiri pembicaraan tentang Abdul Malik bin Marwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.